Pada tahun 1979 di Alaska, seorang pilot melaporkan penampakan aneh di langit, sementara sensor pangkalan gagal berfungsi. Di hutan terdekat, dua penebang kayu menyaksikan truk mereka melayang sebelum salah satunya diculik oleh pesawat luar angkasa. Puluhan tahun kemudian di California, seorang insinyur komputer NASA bernama Isaac menerima sinyal misterius dari wilayah tak terjamah di Kanada. Setelah meteorit terlihat jatuh dari langit, Isaac yang sedang mendaki menemukan bahwa benda tersebut adalah pesawat alien. Ia merekam kemunculan makhluk asing sebelum kehilangan kesadaran. Isaac terbangun 3 hari kemudian dengan ingatan kabur, sensasi aneh di lengannya, dan kemampuan ganjil memanipulasi objek di sekitarnya. Ia mencoba mencari penjelasan medis dan ilmiah, namun hasilnya membingungkan. Setelah video penampakan alien milik Isaac menjadi viral, ia diundang ke acara TV, tetapi justru dijadikan bahan tertawaan dan dianggap pemalsu. Tuduhan publik dan troll membuatnya frustrasi, namun ia tetap mencari orang dengan pengalaman serupa. Ia akhirnya bertemu Sarah, yang memberitahunya soal penculikan tahun 1979 di Alaska yang melibatkan pria bernama Carl. Sementara itu, Carl yang masih hidup diam-diam melacak sinyal alien dari kabin terpencil. Isaac, yang terus mendapat tekanan, memutuskan menyebarkan rekaman fisiknya ke berbagai media. Seorang penulis menawarkan bantuan dan meminta Isaac menjalani tes detektor kebohongan yang ia lalui dengan sempurna. Namun, setelahnya, 2 agen misterius muncul dan menculiknya. Isaac dibawa ke fasilitas rahasia, diinterogasi oleh agen Graves, dan dipisahkan dari Sarah. Mereka menguji kekuatan Isaac, tapi hasilnya nihil. Graves mencurigai hubungan Isaac dengan Carl, tapi Isaac tidak tahu apa-apa. Where's Sarah? Isaac menyelamatkan Sarah dari fasilitas misterius dan mereka melarikan diri bersama. Di luar, mereka menyadari bahwa mereka tidak berada di Amerika, melainkan di Costa Rica. Sementara agen Graves memerintahkan perburuan, Isaac dan Sarah mencari bantuan untuk menemukan Carl. Mereka bertemu Z, peretas lokal yang mengungkap bahwa para pengejar berasal dari ISRP, lembaga rahasia PBB yang meneliti aktivitas luar angkasa. Saat bersembunyi, Sarah membagikan pengalaman traumatisnya tentang penculikan alien. Keduanya terikat oleh pengalaman serupa dan rasa keterasingan dari masyarakat. Setelah upaya awal melacak Carl gagal, Isaac mengingat sinyal dari Kanada yang pernah ia terima di NASA. Dengan bantuan Z, mereka berhasil menemukan lokasi Carl dan akhirnya menghubunginya setelah menyebutkan sinyal serta ancaman dari para agen. Carl mengungkap bahwa alien akan datang ke tempatnya dalam 5 hari. Mereka memutuskan untuk menemuinya, namun dikejar oleh agen ISRP dan android bersenjata selama perjalanan. Dalam baku hantam di atas kereta, mereka berhasil lolos dan tiba di kabin Carl di Kanada. Carl menonaktifkan pelacak di tubuh Isaac dan Sarah. Ia mengaku sebagai penebang kayu yang pernah diculik di Alaska dan selama bertahun-tahun telah menerjemahkan sinyal alien ke dalam bahasa manusia. Sinyal yang ditemukan Isaac adalah yang paling akurat sejauh ini. 2 hari kemudian, mereka mendeteksi getaran aneh. Isaac keluar dan bertemu 2 alien yang membawanya kembali ke kabin. Dengan bantuan perangkat penerjemah Carl, mereka berbicara. Para alien mengaku telah menaklukkan dunia fisik dan kini mencari makna keberadaan. Mereka menunjukkan penglihatan tentang nabi terakhir yang mereka anggap pusat energi spiritual manusia. Saat alien melepas pelacak dari lengan Sarah, Graves dan agen-agen ISRP tiba dan mengepung kabin. Graves yang menyalahkan Carl atas kematian ayahnya menembak Carl. Sarah tertembak saat mencoba menolong. Alien memberi Isaac kekuatan melalui luka di lengannya dan pesan untuk menggunakan akal dan fokus. Okay, her too. Isaac bangkit, menguasai kekuatannya, menjadi tak terlihat,
dan menyelamatkan teman-temannya. Mereka semua masuk ke dimensi tersembunyi tempat alien menyembuhkan Sarah dan Carl. Sementara para agen kebingungan, kelompok itu berjalan diam-diam melewati mereka dan menyaksikan kapal alien pergi meninggalkan bumi. Enam bulan kemudian, Isaac dan Sarah hidup damai di Costa Rica. Isaac masih menyimpan kekuatannya. Z dan Carl membentuk organisasi rahasia bernama Zuma, dan Graves dipecat karena penyalahgunaan wewenang. What I can say though, the agency themselves and having fun. Grapevine that Graves ended up getting